Shavuot adalah hari raya yang keempat, ya. Bagaimana yang kita sudah ketahui dari 7 hari raya itu ada hari raya keempat, ya. Jadi Shavuot adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Pesak, Matsah, dan Bikurim. Karena ini ada satu kesatuan yang saling terkait, ya. Dimana ada Omer yang ke-40, Yeshua naik ke Samain, dan 10 hari adalah masa penantian paling penting. Jadi peristiwa Shavuot itu di Gunung Sinai, ya, pada prinsipnya ada 2 yang terjadi. Poinnya ada Torah dan Yerusalem itu berputus. Kemudian ada 2 tempat yang sangat bisa dikatakan, mulai dari Torah dan Brit dan Masa, itu ada Gunung Sinai, Har Sinai, bahasa Ibrani-nya Har Sinai, atau yang biasa dalam bahasa yang berbeda Gunung Horeb, ya. Hingga di Yerusalem, tepatnya loteng atas Yerusalem. Kemudian ada peristiwa yang penting ini, yaitu ada guntur dan api, tetapi dalam peristiwa 2000 tahun kemudian, ini di Gunung Sinai, ini di loteng atas Yerusalem. Jadi ada pasti sudah tahu, ya. Dan sudah berseluruh informasi tentang Shavuot. Dan dari petang kemarin banyak orang sudah masuk. Mereka yang kerja di hari Senin, hari Minggu mereka sudah berangkat, ya. Nah, di Gunung Sinai yang menerima Torah untuk Bani Israel asli, sama juga di loteng di Yerusalem. Tetapi perbedaannya adalah saat itu mulai Torah itu diajarkan kepada bangsa-bangsa. Ya, ada penerimaan, acceptance bangsa-bangsa terhadap Torah. Khususnya seorang rasul, Nabi Saul, ya, dia dipercayakan untuk memberitakan Torah itu kepada bangsa-bangsa. Ya, beberapa fakta lain yang kita lihat untuk Shavuot. Ini jatuh di bulan Sivan. Bulan Sivan itu kalender kitab suci di bulan ketiga, tetapi di kalender sipil itu bulan 9. Sivan itu si Yod, Vav, dan Nun, dan Sofit. 350, 60, 66, 366, 15, 56. Yaitu pada hari yang ke-6 bulan Sivan. Menariknya, Sivan itu kan bahasa asli Ibrani. Ini beberapa pengantar. Tapi itu bahasa Akadia. Bahasa Akadia itu adalah bahasa Semit kuno, ya, yang digunakan di Babilonia, yang berarti waktu panen. Menariknya pengertian ini tepat jatuh sesuai dengan perayaan yang Bapak yang berikan. Kemudian bulan Sivan tadi saya sudah sampaikan, itu adalah bulan ketiga dalam kalender Yahweh, kalender Torah. Tapi kalender sipil dia bukan bulan yang ketiga. Menariknya dalam catatan rabbinik, 3 ini banyak menggambarkan. Ada yang berbicara 3 itu, yang pertama adalah imam, kedua Lewi, dan yang ketiga Israel. Ada juga yang menggambarkan itu adalah Mose, Harun, dan Miriam, dan masih banyak yang lain. Itu beberapa pengantar. Dan hari ini kita belajar satu poin ini, ya, Naaseh, Naaseh Penispa. Kami akan lakukan dan kami akan dengar. Kita baca sama-sama. Anda bisa lihat di kitab suci sebenarnya. Kalau lihat di depan tidak terlalu jelas, ya, tidak, pandangannya sedikit susah. Keluaran pasal 24 ayat yang ke-27. Ya. 2 slide tadi hanya pengantar, ya, sebagai informasi saja. Keluaran pasal yang ke-27, 24 ayat yang ke-7.
Mari kita baca bersama-sama. 1, 3. Dan dia mengambil kitab perjanjian itu dan menyampaikannya ke telinga umat itu. Maka berkatalah mereka, kami firman akan kami lakukan. Coba kita katakan kiri kanannya. Naase fenisma. Naase ini kami akan lakukan. Fenisma ini kami akan dengar. Ini bacanya ya. Ini bukan dari ELT ya, ELT versi yang pertama itu. Dan dia mengambil kitab perjanjian lalu menyatakannya ke telinga umat itu, dan dia itu Mose. Maka berkatalah mereka, segala yang telah Yahweh firmankan akan kami lakukan dan dengarkan. Naase fenisma. Saya ingin supaya ini mungkin sudah berulang kali kita dalam parasat di sermon sudah berulang kali kita tahu ya. Tapi dua kata ini ya, ini menjadi bahan perenungan bagi kita, khusus identitas kita adalah goyim. Goyim yang mengaku masuk ke dalam rumah Yakub, atau dalam bahasa hadis Saul ditempel. Jangan Anda melupakan Bani Israel yang lakukan, yaitu naase fenisma. Kami akan lakukan dan kami akan lakukan. Segala yang Yahweh firmankan akan kami lakukan. Nah, menariknya, perhatikan Bapak. Ini adalah perkataan Bani Israel, bukan perkataan Elohim itu sendiri. Ya. Jadi seluruh kitab Torah itu bukan semuanya perkataan Tuhan. Dalam tanda kutip, bukan Tuhan berucap begitu. Ya, ada sebuah kisah, ada sebuah percakapan antara manusia dengan manusia. Nah, ini bukan perkataan dari Elohim, tetapi ini adalah respon. Ya, ketika Mose mengambil kitab perjanjian, lalu menyatakannya ke telinga umat itu adalah Israel. Maka mereka berkata, respon mereka adalah ini, naase fenisma. Jadi ini adalah perkataan Bani Israel, bukan perkataan Elohim. Dan menariknya, ini adalah komitmen Bani Israel. Ya, nanti akan kita bahas sama-sama. Ini adalah komitmen Israel. Sama seperti Anda kalau yang menikah, Anda akan diperhadapkan dengan gembala dan pertanyaan, dan Anda akan mengucapkan komitmen. Jadi pernikahan itu bukan tentang, oh saya kalau menikah jadi bahagia. Bukan. Kalau menikah untuk bahagia itu salah. Nah, pada akhirnya masuk dalam pernikahan banyak yang harus diproses. Versi bahagia menurut orang itu masing-masing. Tidak heran banyak yang bercerai. Nah, ini juga komitmen Bani Israel sebagai mempelai wanita. Ketika dia menerima ya gulungan kitab Torah itu, ya, atau kontrak perjanjian itu, ya, maka dikatakan segala yang Yahweh firman dan akan kami lakukan dan dengarkan. Naase fenisma. Ya. Perhatikan baik-baik. Di sini kata kami, tidak ada aku. Ya. Jadi Safut itu bukan berbicara personal, tapi entire, keseluruhan komunitas. Kalau ada yang Safut dengan tujuan pribadi, tapi Saul sudah menggunakannya bahwa, bahkan kalau kita baca di dalam Mazmur sendiri, kisah para rasul itu, ya, Tuhan tidak berbicara kepada satu dua orang, kamu sebut. Ya, janjinya itu digenapi bukan kepada personal, kepada satu kelompok komunitas yang seperti ya. Ini adalah komitmen Bani Israel. Nah, menariknya ini urutan ini terbalik ya. Kalau menurut logika kita, naase fenisma kami akan lakukan dan akan dengar. Jadi dua hal tetapi beruntut.
Ya, kami akan lakukan dan kami akan nikmati. Kalau menurut logika manusia, kita diperhadapkan dengan sesuatu, maka pahami dulu, baru lakukan. Itu logika manusia ya. Jadi logika manusia itu pahami dulu, baru lakukan. Tapi kenapa Israel mereka percaya dan patuh lebih dulu, baru memahami kemudian. Jadi Israel itu membalikkan logika manusia. Sekali lagi ya, ini bukan rekayasa Mose, ini bukan bujukan Harun, tidak ada ungkapan dalam kitab Torah. Tapi ini murni keluar dari bibir lidah satu bangsa Bani Israel. Dikatakan segala yang telah Yahweh firmankan, Naase enisma. Ya. Naase ini suatu ungkapan kalimat yang keluar dari seluruh bangsa. Kita bisa bayangkan sekitar 600 ribuan. Ya. Kalau punya pasangan belum punya anak. Ya. Mereka katakan hal yang sama. Ya. Naase enisma. Kami akan lakukan. Ya. Ini yang mesti kita sama-sama renungkan. Dikatakan ini adalah ketaatan sempurna, kasih kepada Elohim lebih tinggi dari itu. Anda ingat nenek moyang Israel, yaitu Abraham, bapak leluhur mereka, yang pernah menerima satu perintah. Perintahnya itu menurut manusia impossible. Orang tua mana yang mau menyerahkan anaknya? Tapi Tuhan berfirman, persembahkanlah putramu yang paling kau kasih, bukan Ismail, tapi Ishak yang tunggal. Kita baca, Abraham tidak banyak tanya. Abraham walaupun jujur sebagai manusia, pasti bagaimana? Nah mungkin lah, Abraham itu seorang manusia yang memang manusia adanya, dan dia seorang ayah, dan anaknya itu adalah anak yang dia nanti. Tapi kitab suci katakan bahwa Abraham pun tidak kasih tahu sama istrinya. Dia pun gak kasih tahu sama Ishak itu sendiri. Dengan skenario mereka akan mempersembahkan di Gunung Moria persembahan dia bersama Ishak. Tapi kan dengan kata lain bahwa tanpa banyak pertanyaan, kenapa Tuhan? Kenapa? Nggak ada. Tapi Abraham pergi mendaki gunung bersama Ishak dengan membawa bekal dan beberapa potong, ya, bekal yang akan dipersiapkan untuk mempersembahkan korban. Ya Ishak pikirnya ya banyak di tengah jalan mungkin ada korban. Ya, tapi ternyata ya Ishak sendiri, walaupun kita belajar dari sisi Ishak juga, dia juga tetap komit, anak yang baik dan benar. Tapi kita lihat dari sisi Abraham bahwa Abraham itu komitmennya total. Dia gak banyak tanya tentang satu perintah, tentang suatu kemauan Tuhan, tapi dia tetap lakukan walaupun ya, dalam pikiran kita pasti berkecamuk. Kenapa Tuhan? Tapi 25 tahun kau berjanji, tapi malahan. Tapi Abraham bertindak dengan iman. Salah satu Midras katakan Abraham, kalau Tuhan sanggup memberikan kehidupan, Tuhan pun sanggup membangkitkan Ishak apabila dia. Dan ini adalah ketaatan yang sempurna, kasih kepada Elohim lebih tinggi dari logika. Kenapa sih? Gak perlu ditanya. Kalau Tuhan sudah larang, jangan makan makanan itu, lakukan saja. Sambil lakukan dan jalan, belajar. Seiring dengan waktu kamu akan mengerti. Seperti dosen saya
Waktu saya tanya waktu semester pertama, Pak, ini maksudnya apa ya? 3 tahun lagi saya akan jelaskan sama kamu. Katakan, 3 tahun lagi waktu saya di Akbar. Ya selama saya tanya, Pak ini maksudnya apa ya? Gini. 3 tahun lagi saya akan jelaskan kepada kamu. Ya, karena dia dosen ya, dia ngomong seperti itu ya saya nggak tahu. Akhirnya apa? Pada tahun yang ketiga, saya berpikir ngapain saya tanya dia lagi? Saya sudah tahu. Dengan arti apa? Just do it. You will know. Kau akan tahu dengan sendiri. Jadi melakukan perintah Tuhan itu, melakukan pelayanan Tuhan, jangan banyak komplain, jangan banyak ego. Dan pertanyaannya sederhana, kalau doamu sampai kau mati tidak dijawab Tuhan, apakah kau masih mengasihi Tuhan? Seorang pengkhotbah katakan, kita ini yang berhutang kepada Tuhan, bukan Tuhan yang berhutang kepada kita. Pola manusia itu selalu dibalik. Jadi adalah ketaatan yang sempurna yang Tuhan. Makanya jangan heran 3 personal ini, Abraham, Ishak, Yakub itu memang pribadi yang luar biasa. Dedikasi mereka terhadap Tuhan itu tidak main-main. Kita belajar sebagai orang goyim yang dikatakan apabila kita milik Hamasya, apabila kita milik Hamasya, maka kita adalah juga keturunan Abraham. Maka pola pikir kita harus pola pikirnya leluhur Bani Israel. Israel itu sendiri. Walaupun kedagingan yang sudah berjalan dalam kehidupan kita sebagai bangsa itu begitu melekat, maka Torah itu diberikan, maka harus ada Roh Kudus yang melakukan. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu. Ya, perkataan Bani Israel ini menjadi satu pelajaran na'aseh ve'isma. Ini adalah ketaatan sempurna, kasih kepada Elohim lebih tinggi dari logika. Mungkin ada ingat mimpinya Kepa pada saat Tuhan menunjukkan binatang-binatang yang unclean, tidak bersih, dan Tuhan katakan apa? Sembelihlah, makanlah. Tapi Tuhan sampai akhirnya selesai dan Tuhan menyingkapkan bahwa pewahyuan penglihatan itu adalah berbicara tentang bagaimana bangsa-bangsa juga berhak diberi akses Tuhan untuk menerima anugerah Tuhan. Tapi kaum yang lain menerjemahkan itu segala makanan boleh makan. Padahal di penghujung ceritanya sudah jelas di sana. Jadi yang pertama na'aseh ve'isma kami akan lakukan dan kami akan dengar. Jadi lakukan, just do it, you will know. Ketika kamu lakukan, maka kamu akan tahu. Nah kita lihat beberapa pendapat. Next, Pak. Ini kelemahan teknologi. Bisa, Pak? Ya. Logika Israel dikatakan sama dengan logika malaikat. Mereka tunduk penuh pada kehendak Elohim tanpa pertanyaan. Apa lagi, Pak? Ya. Ini baterainya masih ada. Tetap di sini. Tidak mau. Ada dikatakan Talmud Bavli. Sudah bisa, Pak? Oke. Ini ada Talmud Bavli, ya, Bavli.
Anda bisa searching di Sefaria. Saya sudah sering katakan, saya banyak baca di literatur rabbini itu sefaria.com. Itu Talmud Bavli sahabat 88a. Rabbi Elazar dia berkata, pada saat Bani atau Bani atau bangsa Israel mendahulukan ucapan kami akan lakukan daripada kami akan dengar, sekitar 600.000 malaikat datang dan mengikat buah mahkota pada setiap orang Israel. Satu untuk kami akan lakukan dan satu untuk kami akan dengar. Menariknya dalam Talmud Rabbi sahabat 88a, namun ketika Israel berdosa dengan anak lembu emas 1.200 malaikat penghancur turun dan mencabut mahkota-mahkota. Ini ada di dalam Talmud Rabbi sahabat 88. Itu sebagai tambahan. Jadi ada penghargaan yang dari Samain yang Tuhan kasih di sana. 2 mahkota, tapi karena kesalahan mereka, kan jadi ceritanya itu bukan pada saat Safuot ya, mereka mati. 3.000 itu bukan saat Safuot. Jadi banyak orang berpikir bahwa di Gunung Sinai penyebab turunnya Torah itu menyebabkan angkatan. Ada saat 6 sifat itu Torah itu diberikan. Itu kan ketika harinya tiba, Tuhan bertemu dengan Bani Israel. Lalu Mose ajak itu, ayo kita keluar dan ketemu Tuhan. Butuh kilat, ya, diucapkanlah Tuhan 10 perintah Tuhan. Ya. Dan setelah selesai itu, Tuhan berkata kepada Mose, naik, ya, kamu harus mengambil 2 loh gunungan yang ditulis dengan cara Elohim. Dan ketika dia naik 40 hari terjadilah delay. Nah ini yang Israel berpikir, ini kenapa Mose lambat ya, karena lambat itulah terjadilah kompromi antara bangsa itu dengan pemimpin yang terjadi pada saat itu, yaitu Harun. Akhirnya mereka membuat patung lembu dan menyembah patung. Baru selesai Mose dapat 2 loh batu itu, didengarlah sama Yosua. Ya, itu ada bunyi-bunyian apa? Nah, Tuhan dari awal sudah komunikasi sama Mose, lihat itu bangsa ini. Ya, makanya Mose tahu. Ya. Yosua bilang, itu bunyi peperangan. Apa? Tapi Mose tidak, itu bunyi suara orang bangsa-bangsa. Ya. Ketika turun dan didapati memang seperti perkataan Tuhan. Jadi Bani Israel itu menyembah patung. Mari kita sudah belajar. Salah satu tafsiran Rabbi ini kenapa Mose memecah itu, karena bagaimana mungkin Israel mau menerima Torah dalam kondisi mereka yang sudah melakukan perzinahan kepada mereka. Sama saja memberi Torah itu membuat mereka mati. Ya. Itu salah satu perkataan orang bijak Rabbi ini. Nah, menariknya dari kalangan Baal Shem Tov atau yang kita kenal Rabbi Eliezer Ben Israel, Naaseh berarti melakukan dengan tindakan fisik, sedangkan Nismah adalah pemahaman spiritual. Ya. Jadi Naaseh artinya melakukan tindakan fisik, Nismah adalah pemahaman spiritual. Maksudnya begini Bapak Ibu, dengan orang melakukan perintah Tuhan, maka pemahaman itu akan diberikan. Jadi bukan memahami dulu baru kamu akan melakukan, bukan. Lakukan dulu, maka sesuatu akan terjadi, maka kamu akan mengerti, memahami. Ya. Jadi Baal Shem Tov mengerti bahwa Naaseh berarti tindakan fisik, sedangkan Nisma yaitu pengetahuan, pemahaman, yaitu sedangkan Nisma adalah pemahaman spiritual. Artinya apa? Ketika tindakan fisik itu terjadi, maka akan ada sesuatu barter antara Samain dan bumi. Artinya saudara akan mengerti, memahami kenapa. Memang betul kita sudah belajar kemarin. Mispatim, ada cupim, ada apalagi ada catur, hukim itu ketetapan yang
bisa dibilang sulit untuk dimengerti. Kenapa lembu merah? Kenapa warnanya harus merah? Kan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Tapi Israel nggak tanya-tanya, just do it. Jadi naase itu adalah melakukan tindakan, dan setelah kita melakukan tindakan itu, maka pemahaman itu diberikan dari Tuhan. Jadi bukan orang mengerti dulu baru memahami. Jadi ketika kita melakukan, justru itulah yang membuat kita mengerti. Ya. Dan naiknya dari kalangan kabalistik atau mistiknya orang Israel, kabalistik. Dengan mendahulukan tindakan, Israel menarik cahaya ilahi, all age of, dari dunia atas ke dunia bawah. Ini adalah ikut. Anda harus biasa dengan ikut ini. Ikut itu artinya perbaikan spiritual semesta, membawa keteraturan ke dunia melalui tindakan etis dan ilahi, yang kemudian membawa kepada daat pengetahuan kita. Jadi orang kabalistik, ketika seorang Bani Israel atau siapapun itu, ketika dia melakukan Torah, dia sedang melakukan skema perbaikan terhadap alam semesta ini. Jadi alam semesta ini kan goblok. Ketika ada seseorang yang melakukan Torah, itu seperti kayak memperbaiki ketidakteraturan dalam alam semesta ini. Karena memang Torah itu menjaga keseimbangan. Kita sudah belajar kemarin, kenapa ada berkat, kenapa ada kutuk, itu keseimbangan. Ya, jangan kita lihat Tuhan dari sisi berkatnya saja. Ketika Tuhan menghajar, itu bagian dari cara Tuhan untuk menjaga keseimbangan alam supranatural. Bayangkan kalau orang mengambil, sudah dibilang, Tuhan bilang, kalau kamu berburu, melihat sarang burung, ya, jangan tangkap induknya. Ya, kalau mau ambil, tangkap anaknya, jangan kau tangkap induknya. Anaknya masih kecil, kau tangkap induknya, mati semua anaknya itu. Nah, kalau Tuhan tidak tegas dengan perilaku seperti itu, alam ini bisa rusak semuanya. Ya, kalau Tuhan bilang jangan menjadi kejahatan bagi orang lain, bawa motor laju-laju, itu kan ya, kalau kamu celaka sendiri. Tapi kalau celaka bikin celaka orang lain, nah itu yang Tuhan nggak suka. Bahkan Tuhan bilang, kalau kamu mendirikan rumah dan tinggi, ada sotohnya, ada lantai atasnya, harus ada pagar, jangan sampai saudaramu, keluargamu main baru jatuh karena kelalaian kamu sendiri. Kalau Anda di bandara, kalau Anda di tempat kerja, itu kelihatan. Kalau ada orang membersihkan lantai, di situ ada papan warna kuning, wet floor, lantainya basah, jangan lewati di situ. Itu sebagai tindakan pencegahan supaya orang tahu lantai lagi basah, Pak, baru saya pel, tunggu klik sedikit baru bisa lewat, atau silahkan lewat jalan yang lain, kan begitu. Ya, atau kalau ada naik liftnya tidak bisa jalan, pasti ada tulisan lift rusak. Saudara berhati-hati, atau kalau ada lift, anak-anak dilarang, kan banyak kejadiannya, orang tuanya lalai, salah sendiri, anaknya terjepit lah, atau apalah jatuh. Nah ini, jadi tindakan ketika seseorang melakukan Torah, jadi dia membawa sesuatu perbaikan dalam alam semesta. Jadi kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kita sedang melakukan ikut orang, perbaikan alam semesta. Kenapa? Ya kita di dunia ini bukan orang saleh semua, banyak orang jahat juga. Ya, makanya dikatakan untuk menetralisir satu kejahatan suatu negeri, minimal itu dibutuhkan berapa orang? 10 orang benar. Ya, bayangkan itu, untuk menetralisir satu kejahatan satu negeri, minimal 10 orang benar, masih Tuhan tahan-tahan. Kenapa? Bukan orangnya, tapi karena perbuatan orangnya itu yang tetap taat pada Tuhan, maka itulah yang masih Tuhan sayang. Ya. Sama seperti Niniwe, 40 hari kau akan Tuhan balikkan, tetapi mereka justru aliyah, mereka balik, mereka sumpah, mereka bertobat, utusan Tuhan berubah. Kenapa utusan berubah? Karena mereka bertobat, berbalik dari jalan yang jahat. Jadi terjadi
perubahan dalam lingkungan alam supranatural yang awalnya negatif jadi positif. Ya, itulah yang dikatakan pertobatan. Maka kenapa dikatakan kita di dalam masa pembuangan Israel itu mendapatkan pewahyuan, dimanapun kau tempatkan, berdoalah, karena kesejahteraan daerah itu kesejahteraan kamu. Artinya apa? Kalau di negeri itu rusak jahat, engkau harus membalikkan itu dengan sesuatu hal yang positif. Ya, lakukan ya positif yang mana ya itulah. Ya. Kalau orang merokok, ya kita jangan merokok. Supaya keseimbangan. Anda bayangkan kalau satu ruangan merokok semua. Ya. Minimal ada yang membatasi. Jadi Talmud Bapli dikatakan mereka mendapatkan. Jadi ini kayak reward. Ada ingat kitab Wahyu? Barang siapa bertahan sampai kesudahannya, maka akan dia berikan mahkota bayi. Menang itu apa? Wahyu pasal 22. Ya, mereka yang setia pada perintah-perintah Tuhan akan menerima upah. Baal Septo, mereka mengerti bahwa ketika seseorang berani melakukan perintah Tuhan, maka dengan keberanian dia melakukan perintah Tuhan, itu akan membukakan cakrawala pengetahuan sama itu akan dibukakan bagi dia. Jadi bukan dia susah payah mengerti dulu, just do it. Kau percaya tidak percaya, just do it. Ya. Kita ingat kisah 10 orang kusta. Ya. Mereka datang menghampiri Yesus, berharap dia jamahkah, dia ngomong atau apa. Tapi dia berkata kepada semua orang ini, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para Kitab suci tidak menjelaskan berapa jauh, berapa stadia, berapa meter, berapa kilometer. Tapi tidak lama setelah mereka mengharapkan badan, ya, dikatakan mereka sembuh. Artinya mereka belum sampai ke tempat para imam, mereka sudah sembuh. Just do it. Ya. Anda ingat seorang kisah Naaman? Ya, kalau bukan orang-orang bawahannya Naaman, mungkin dia sudah balik. Karena Naaman bilang apa? Bahasanya begini, saya pikir kok pegang-pegang saya kulit kah atau ucapkan apakah? Nggak ada, dia cuma lewat bicara dengan bujangnya, macam tidak hargai saya sama sekali. Baru saya disuruh mandi sungai kayak begini lagi. Tidak ada, lebih masih sungai bagus di sampai yang sana. Lalu bawahannya bilang begini, Tuhan, bukankah Tuhan dari awal komitmen mau sembuh? Kalau apa saja yang dia katakan itu, bukankah terlalu perkara mudah? Anda disuruh mencelupkan diri 7 kali saja di sungai Yordan. Akhirnya dia ego tinggi hatinya masih belum mau merendahkan. Artinya apa? Firman Tuhan ingin mengingatkan kepada Naaman, kalau bukan saja, nggak usah banyak tanya, kenapa airnya, kenapa 7 kali, ya. Lalu jangan kita melakukan, dia sudah komplain, ketemu pun tidak, pegang pun tidak, ngomong pun tidak, dia puncak lagi. Saya ini apa? Saya ini panglima perang, ya. Kok tidak hargai saya kan? Rasanya begitu. Masih baik orang-orangnya Naaman itu ingatkan dia. Tapi hari itu dia rendahkan hatinya. Di celupan yang pertama masih bertanya-tanya, kok nggak ada perubahan. Celupan yang kedua nggak ada perubahan juga. Celupan yang ketiga nggak ada, ya sudah tenggelam sampai 7 kali. Dan akhirnya kulitnya menggelot, apa dikatakan, mengelupas, menggelot, kulitnya tercabut dan jadi kulit yang baru. Berapa banyak kita tidak mengalami jawaban doa? Karena satu, kita terlalu banyak komplain. 2, kita terlalu lebih paham Tuhan daripada Tuhan paham kita. Dan yang ketiga, kita nggak sabaran, maunya sekarang Tuhan. Kenapa banyak orang nggak mengalami? Karena bukan masalah di Tuhan. Masalah Tuhan itu ketetapan yang mutlak, tidak bisa dibantah. Ya, dia pemberi kok, kita penerima.
Ya kita ikut aturannya dia. Tapi kenapa ego kita selain ngatur Tuhan? Israel kan begitu. Sudah dibebaskan, ngatur-ngatur Tuhan. Gak ada minuman, gak ada daging, gak ada roti. Ya wajar kalau sampai Tuhan jengkel sama Israel. Sampai dia mau membinasakan Bani Israel. Karena dia minta dikasih, yang dikasih itu dikomplain. Bayangkan, yang dikasih saja komplain. Ya, Tuhan, padahal waktu doanya Tuhan, saya mau dapat pekerjaan. Giliran dapat pekerjaan, gaji kecil lagi. Oh, ini tidak tahu ucap syukur. Ya. Sudah tembus pegawai, masih komplain. Jadi lakukan, just do it. Dan tujuan dari tindakan kita itu justru membawa sesuatu yang tidak terlihat, membawa atau menarik cahaya ilahi ya, ke dalam dunia bawah, dunia fisik kita. Dan itu yang dikatakan dalam kabbalistik itu tikkun olam, perbaikan alam semesta. Artinya tindakan kita menyatakan Torah itu ke dunia dengan kasih kepada Elohim dan kasih kepada sesama itu memberikan keteraturan. Jadi ini bukan soal tentang kita saja. Ternyata satu tindakan kecil terhadap ketatan Torah membawa perubahan besar dalam dunia. Gak usah jauh-jauh. Yesus katakan apa? Kasihlah musuh. Satu perbuatan itu bisa membuat orang heran-heran di hari-hari. Kok bisa ya? Kamu sudah melakukan begitu, masih kamu ini? Kamu kayak nggak dihargai saja, jabatanmu begini, tapi kamu masih ini. Ya. Saya ingat dengan Pak Jokowi. Tidak anak kelompok lah, kayak nggak lebih bawah, segala macam, pencitraan lah. Tapi ya justru malah beliau makin naik. Jadi pelajaran bagi kita dari beberapa komentar kabinet ini ada tahun baru. Ya. Artinya di sini sederhananya bisa disadur dalam satu kata, ada upah bagi mereka yang taat. Kalau Baal Sento memberikan satu start awal yang bagus, dengan maksudnya adalah jangan terlalu banyak tanya apa maksud, tujuan, arti, efek samping segala macam. Ya. Anda baca di dalam kitab suci banyak perintah Tuhan gak masuk akal, tetapi para nabi, para rasul, orang-orang saleh melakukan saja, dan mereka tunduk dan mereka mengalami mukjizat besar. Jadi ini hanya sekarang pelajarannya Bapak Ibu adalah ego mulah yang menghalangi lawatan Tuhan. Saya sudah berulang kali, bahkan ini menjadi pesan yang begitu kuat. Rendah hatilah di hadapan Tuhan. Kosongkan dirimu, jangan keraskan dirimu seperti ya penampung anggur dari kulit yang lama. Tapi kamu harus rendah hati, artinya lembut. Karena kalau kamu keras, anggur itu ya kantong yang lama itu tidak akan mampu menerima karena dia sudah keras, kulitnya keras. Jadi artinya apa? Sesuatu yang keras di hadapan Tuhan itu tidak bisa mengalami lawatan. Sesombong apapun itu. Silakan Anda banyak cari contoh-contoh dalam kitab suci. Tetapi semuanya akan mengalami lawatan Tuhan. Satu, ketika mereka berani bertindak. Dan kedua, mereka tahu bahwa sekalipun melakukan perintah Tuhan adalah kerugian, tapi itu tidak ada apa-apanya bagi mereka. Ketika mereka setia, kan ada 3 dosa yang paling berbahaya. Dikatakan menyembah berhala, membunuh, dan berzina. Ya, itu yang sampai ayat suci dihancurkan. Dikatakan bahwa kalau yang lain-lain ya yang menyangkut jiwa dan sebagainya, tapi kalau 3 ini nggak bisa ditolong. Lebih baik mati daripada menyembah berhala, daripada berzina, dan harus membunuh. Sadrak, Mesak, dan Abednego, nama mereka disebutkannya itu. Mereka tidak main-main melakukan perintah Elohim, walaupun taruhannya adalah kematian.
Tapi apa yang terjadi? Jezreel, raja itu katakan apa? Kira 3 orang, tahunya kenapa ada 4? Ya. Dan dia tetap berdoa, walaupun dia tahu ada dekret. Dia tetap lakukan saja. Tidak usah ditanya-tanya, Tuhan, kira-kira saya lakukan dan tidak, nanti kalau begini saya masuk ke itu juga. Dia tetap lakukan. Karena dia nggak mau menyembah berhala, walaupun manusia itu. Tapi apa yang terjadi? Sekalipun dia dimasukkan ke dalam gua singa, mulut singa itu tidak mengapa. Dan yang keluar dari mulut singa, Lazarus keluar dari mulut gua. Dan banyak. Jadi Bapak Ibu, sebagai orang goyim, ya, satu, hancurkanlah itu. Nabi Saul itu ingatkan, ya, kedagingan, ya, atau nafsu kejahatan itu harus dibuang. Bahkan bukan hanya dibuang, ya, tapi matikannya. Oke, kita lihat lagi next. Masih nasionalis. Keluaran dalam pasal 19 ayat 19, lalu berfirmanlah Yahweh kepada Mose, lihatlah aku akan datang kepadamu di dalam kegelapan awan, sehingga umat itu dapat mendengar saat aku berbicara denganmu, dan kepadamu mereka dapat percaya selamanya. Dan Mose menyampaikan perkara umat itu kepada Yahweh, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, pergilah kepada umat itu, sucikanlah mereka pada hari ini dan besok, dan mereka harus membasuh pakaian mereka. Dan bersiap-siaplah pada hari ketiga, karena pada hari ketiga Yahweh akan turun di depan mata seluruh umat itu di Gunung Sinai. Satu pelajaran yang kedua selain tadi tentang bagaimana kita bertindak dan memahami, ya, itu hanya pengantar saja. Saudara harus mengalami sendiri bahwa sebenarnya di hari raya Sapuat ini ada satu pelajaran. Elohim ingin berjumpa dengan umatnya, bukan hanya pada saat Sapuat, tapi setiap hari. Ya. Memang peristiwa Sapuat itu adalah peristiwa di mana Tuhan mau berjumpa dengan Bani Israel. Tetapi pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, di atas loteng Yerusalem, mengindikasikan semua bangsa menerima akses yang sama terhadap Torah. Artinya apa? Bahwa sebenarnya Elohim sangat-sangat ingin perjumpaan pribadi dengan setiap orang. Ini Sapuat ini bukan, ya sudah nanti setahun sekali lah kita datang. Memang kita suci bilang ada 3 hari raya yang wajib seorang pria harus ke Yerusalem. Anda nggak pernah berdoa untuk Yerusalem. Saya paham, karena Anda dan saya nggak mengalami Yerusalem. Mereka mau melakukan mitzvot 3 hari raya, seorang laki-laki wajib ke Yerusalem. Bagaimana tahun 1940-an Israel masih belum ada, masih rantah-rantah di mana mereka. Pada waktu mereka mulai jadi suatu nation, bangsa, belum ada itu Yerusalem. Yerusalem masih dikuasai sama Yordania, dan dataran Golan masih dikuasai sama Israel. Jadi Anda bisa bayangkan mereka itu setiap hari salah satu doa mereka adalah berdoa supaya pemulihan atas Yerusalem. Supaya apa? Supaya mereka bisa melakukan mitzvot. Bagaimana mereka mau melakukan mitzvot? Seorang pria harus ke Yerusalem 3 kali dalam setahun. Apa yang mau ini kalau yang menguasai daerah itu tidak mengizinkan? Jadi kita bisa memahami bagaimana perasaan Israel. Makanya mereka sangat bertaruh nyawa, sejengkal tanah. Beberapa waktu yang lalu di bulan Februari terjadi gencatan senjata setelah terjadi peperangan antara Hamas dengan Israel, dan terjadi deal gencatan senjata, sambil itu terjadi pertukaran. Ya. Ada 4 mayat yang dikirim sama Hamas, dia serahkan kepada PNI dunia. Nanti PNI serahkan kepada Bani Israel.
satu orang ibu, satu orang yang sudah tua laki-laki, dan 2 orang anak masih kecil. Mereka pun masuk tanah Israel tidak bernyawa, semua sudah mati. Netanyahu katakan apa? Kami tidak akan istirahat sampai mereka pulang. Anda bisa bayangkan Indonesia, orang yang ditangkap, yang ginjalnya dipotong, yang di Vietnam, gimana itu? Mana ada orang? Mungkin yang pusing itu cuma Kementerian Luar Negeri, tapi kita mana ada? Biasa aja. Tapi dalam pikiran ada orang yang jumlah penduduk. Atau ada yang bilang, ya aku sudah tahu tuh dari situ kenapa itu pusing. Gak usah jauh-jauh, ada orang yang ditampar, dipotong segala macam. Perasaan kita kan biasa saja, karena bukan bagian dari diri kita. Di Israel, gak tahu. Panglima perangnya katakan kami tidak akan istirahat sampai mereka pulang. Walaupun dalam tanda kutip jenazah Israel. Makanya nggak ada satu bangsa yang sampai rela habis-habisan untuk sejengkal tanah, untuk satu jiwa, itu tidak main-main. Nah, dalam satuan ini kita belajar bahwa Elohim sebenarnya ingin menyatakan dirinya. He want to reveal himself. Dia ingin menyatakan dirinya kepada umat perjanjiannya. Jadi salah satu berkat Safuan atau salah satu upah atau salah satu buah orang yang beribadah hari Safuan, hidupnya semakin mengasihi Tuhan. Kalau dia hanya sekedar memahami, ya sudah, nanti berikutnya lagi yang ketemu. Jadi inisiatif pertemuan itu datang dari Tuhan. Bayangkan itu, betapa besar kerinduan Tuhan mau berjumpa dengan kita. Tapi kita, salah satu strategi setan untuk menjauhkan orang percaya adalah dibuatnya menjadi sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan dunia, sibuk dengan uang, sibuk dengan segala macam. Makanya Tuhan memberi batasan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, agar engkau tidak kebablasan. Kurang apa Tuhan sudah kasih 6 hari. Makanya mari kita belajar. Sabat itu 1/6 olam hak. 1/6 olam hak. Madu itu 1/6 dari makan. Satu lagi apa ya? Apa? Nubuatan itu penglihatan itu 1/6 dari nubuat. Kan ada 7 hari. 1 hari Sabat dibagi 6 itu Sabatnya. Jadi Sabat itu adalah 1/6 dari alam hamba, alam semesta ini. Anda bisa bayangkan itu kerinduan kita. Tapi kenapa banyak orang nggak aware ya untuk ibadah ya? Mereka nggak memiliki betul-betul kerinduan. Ibadah itu hanya sekedar formalitas. Yang penting sudah tempel status, ada foto dengan pendeta, ada foto dengan gereja, ya sudah, kami siapkan. Pulang ya, kembali lagi ke setelan pabrik. Ya. Alfa, fine, dan mana? Jadi banyak kita nggak mengalami karena kita, ya karena genetik goib kita itu masih berseliweran. Ya, nafsu jahat kita itu masih kuat. Jadi jangan heran ketika seseorang beribadah itu sebenarnya dia sedang mengikis ya kelipah-kelipah. Kelipah itu selaput yang menutup. Jadi ketika beribadah itu selaput-selaput yang menutup yang kita mengalami Tuhan itu digugurkan. Makanya Nabi Saul katakan janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Sayangnya banyak orang nggak memahami satu prinsip, yaitu ibadah. Seringkali itu itu cuma tidak ada kerjaan, bicara tiap sekali. Ya,
Anda nggak akan mengerti kalau Anda nggak melakukan. Ketika Anda melakukan, Anda ibadah, Anda akan mengerti. Ternyata penting ibadah ya. Anda tahu nggak hidup kita ini betul-betul ditentukan keputusan Tuhan. Walaupun Tuhan bilang apa? Matahari diberikan kepada semua, hujan diberikan kepada semua. Tapi bagi orang yang dikasihnya, perhatikan, bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi yang dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan tahu mana dia mau mengasihi. Dia tahu orang yang mengasihinya dan dia tahu bagaimana dia mengasihi. Itu dibuat spesial. Makanya Yosua 1 ayat 8-9 itu ya, keberhasilan dan keberuntungan tidak akan menjauh dari lapangan. Keluaran katakan upah berkat ibadah itu roti makanan diberkati, air minum diberkati. Bukan roti makanan diadakan, tapi diberkati. Artinya apa? Apa yang ada padamu, engkau boleh nikmati. Karena orang kaya sudah asuransi kena stroke. Kekayaannya apa? Bayar itu dokter semua, saya mau ini nggak bisa Pak. Ini sudah stadium akhir. Mau menangis, seluruh hidup sudah habis dengan capek. Ya, ada statement seorang Nikola Tesla. Anda tahu Nikola Tesla? Itu ilmuwan yang sangat terkenal. Dia akhir hidup, dia punya permintaan. Aku ingin dikatakan dia intinya permintaannya adalah dia ingin melayani mama ibu. Lalu pertanyaannya kenapa? Terlalu banyak penemuanmu untuk manusia, tapi manusia nggak pernah menghargai. Akhirnya dia sampai pada satu perjalanan hidup, pada akhirnya semua itu tidak ada artinya. Aku berusaha untuk memajukan peradaban manusia, tapi sesungguhnya diriku masih belum menjadi manusia. Jadi dunia itu nggak akan habis-habisnya, Bapak. Anda cari sampai capek itu enggak. Makanya di dalam kitab Ibrani ada perhentian perhentian kekal itu adalah final redemption. Kalau perhentian di dunia saja kita acuh tak acuh, bagaimana yang mau kekal? Ya. Ibadah sibuk dengan segala ternak, segala sampai ada satu pendeta, ada apa lebih kata, ayo ibadah, aduh pendeta tidak ada yang jaga babi. Begitu terangkat Sangkakala, pendetanya terangkat, kembalinya terangkat. Lalu dia bilang, pendeta, kenapa kita nggak terangkat? Lalu siapa yang jaga babi? Ya. Saking dia jaga babi, ya akhirnya dikasih alasan. Lalu siapa yang jaga babi? Tinggal sudah. Ya. Artinya apa? Engkau sibuk dengan dunia nggak pernah. Ya. Kenyataan itu tidak pernah menghargai Anda. Perhatikan baik-baik. Kenyataan tidak akan pernah menghargai Anda. Kalau dia betul-betul terjadi, tidak peduli suasana hatimu. Kalau itu dia. Artinya apa? Contoh kematian. Waktu kematian, tidak peduli Anda punya harta berapa banyak, berapa aset Anda, tapi kalau kematian itu datang, dia tidak peduli Anda. Hari itu dia cabut selesai. Artinya apa? Ya hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kita ini nggak bisa menentukan hidup kita, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan, hai orang yang bodoh, kau menyimpan perbendaharaan yang begitu banyak, tapi kau tidak tahu besok lusa kau masih ada. Di pelajaran yang kedua, marilah kita sebagai orang percaya punyalah keimanan lebih. Bahkan saya mengajak kita di momen Safuan ini ada standar yang Anda naik. Tidak perlu tinggi-tinggi, tapi Anda naik. Oke, aku harus mulai berdoa, aku harus mulai berpuasa, aku harus mulai baca mendengar firman Tuhan, aku harus kurangi pegang HP, aku harus kurangi internet. Silakan, masing-masing itu. Just a little, hanya sedikit, tapi itu kalau Anda lakukan dengan tegas dan serius, itu akan membawa pengaruh kehidupan. Gak perlu besar-besar, gak perlu yang muluk-muluk, tapi kau setia saja.
saja. Tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah hari, tambah hari. Jangan cuma nyanyi. Nah. Oke, pelajaran berikutnya kita lihat. Tentang nasihat, ini ada beberapa kutipan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Saya baca saja ya. Dan ketika berkumpul bersama, dia memerintahkan kepada mereka agar tidak beranjak dari Yerusalem, tetapi menunggu janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Karena sesungguhnya Yohanes telah membaptis dalam air, tetapi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus tidak berapa hari lagi sesudah ini. Pada saat Yesus terangkat mengucapkan birkat Tuhan ini di Omer yang ke-40. Ya. Dikatakan ada beberapa poin di sini. Kan mereka dikatakan dia memerintahkan ya, kepada mereka agar tidak beranjak Yerusalem di tempat dan menunggu janji sesuai dengan waktu ya, yang telah kamu dengar daripada. Perhatikan Bapak. Apabila kita mengerti, apabila kita berada di tempat yang sesuai Tuhan kehendaki dan di waktu yang Tuhan kehendaki. Nah ini tambahan satu lagi. Kalangan Mesianik selalu katakan tempat. Kalau kita beribadah di hari raya, ya di kehilat dimanapun itu datang menghadap Tuhan, di hari beda dengan yang lain dan sebagainya. Tapi paling penting ini bukan hanya tepat waktu, bukan hanya tempat-tempat, tetapi juga tempat sikap. Makanya jangan heran kenapa banyak orang datang ke gereja tapi pulang kosong. Tepatnya tepat waktu, tempatnya tepat tempat, tapi kenapa mereka nggak mengalami? Kenapa nggak mengalami janji Tuhan? Ya, karena mereka nggak tepat sikap. Kenapa Tuhan memberi kesempatan 10 hari? Jadi ini ada perintah, dia memerintah, berarti dia para murid harus taat dan menunggu. Artinya mereka harus sabar. Dari mulai Yesua ascended, dari mulai Yesua terangkat ke Samain, naik ke Samain, itu sekitar 10 hari sampai pada saat hari raya Shavuot. Jadi murid-murid mengalami yang dimana pencurahan Roh Kudus. Mereka tahu bahwa tempatnya sudah, mereka nggak boleh meninggalkan Yerusalem karena Yesaya pasal 2 ya kalau nggak salah. Pengajaran itu muncul dari Sion, bukan dari tanah merah. Dan dibalik-balik lagi. Yerusalem. Maka tadi dalam prolog di awal, kenapa ada satu bangsa yang berbeda dengan bangsa yang lain? Mereka berdoa khusus untuk Yerusalem karena Yerusalem banyak mempengaruhi misbot. Banyak misbot tidak bisa dilaksanakan berhubungan dengan Yerusalem. Dikuasai banyak, dikuasai suatu bangsa. Mereka mau berdoa, ya hari ini mereka bait suci nggak ada, tapi masih ada sepenggal sekitar 60 meter tembok beratapan. Hanya sekedar batu-batu. Mungkin kalau bangsa-bangsa katakan, ngapain sih bicara capek? Oh enggak. Ya kalau Noven Digul, ya saya dengar di Mawan itu semua sudah, perusahaan sawit sudah masuk ya. Ya kalau itu mungkin, kalau Israel tidak ada. Namanya main buat. Sangat berarti betul sejengkal tanah. Jadi kalau orang tepat waktu, tepat tempat seperti para murid tadi, mereka tepat tempat, mereka tepat pada waktu, yaitu pada hari raya Shavuot, di mana seluruh orang saleh sesuai dengan perintah Tuhan untuk 3 hari raya, salah satunya Shavuot, mereka harus kumpul di Yerusalem. Ya. Jadi mereka tepat waktu. Makanya saya katakan tadi, kenapa mereka mengalami, kenapa tepat sikap? Ya wajar. Karena kita suci bilang apa? Orang-orang saleh di belahan dunia kumpul di Yerusalem. Dan bacanya orang saleh, ya berarti nggak main-main sikapnya. Nggak mungkin ada orang yang
sekedar. Makanya kenapa bedanya? Apa bedanya? Orang Israel itu selaput matanya yang tertutup, kelipanya itu tertutup sampai nanti pemenuhan bangsa-bangsa terpenuhi. Mereka akan mengenal Mesias mereka. Mayoritas mereka belum mengalami. Ya. Tapi mereka tidak main-main soal kesalihan. Aku bangsa yang tidak main-main soal kesalihan itu Israel. Yom Kippur tidak ada ibadah, walaupun di langit itu nggak ada. Tapi justru setelah mereka melakukan taat perintah Torah, kemenangan justru malah menjadi milik bagian mereka. Yang sampai hari ini terkenal dengan perang 6 hari Yom Kippur. Ya. Dan Israel baru berdiri, tidak punya perbekalan militer yang mumpuni, tapi mereka bisa mengalahkan beberapa bangsa itu Liga Arab pada saat itu. Karena mereka mendahulukan Torah. Jadi mau berhasil, ya Torah jangan hanya sekedar dipegang. Jangan seperti kalangan orang Kristen katakan ayat emas, lalu yang lainnya apa? Ya kalau itu kena bagianmu jangan bilang emas apa. Nanti dipersepsikan orang ya yang lain perak, ayat itu gak terlalu, yang ini lebih mantap. Ya semua firman, semua dapat Elohim. Yesus katakan tidak ada satupun titik atau koma itu yang dihapus, maka titik koma itu penting bagi firman Tuhan. Jadi pelajaran bagi kita bukan hanya tentang Sabuot, tapi ketika perjumpaan itu diperintahkan Sabat. Makanya Sabat hari raya itu yang diperintahkan Tuhan. Kalau kita ibadah mau pria atau wanita, yaitu motivasi kerinduan dari keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan kita semua. Tapi kalau Sabat itu kerinduan Tuhan untuk berjumpa dengan umatnya. Kalau Tuhan yang undang, jangan main-main. Pasti ada sesuatu spesial. Nah, bagaimana kita mengalaminya? Jadi ini satu, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat cinta. Oke lah, di mana Tuhan bisa dijumpai di mana saja, memang betul. Tapi apakah waktunya tidak sesuai dengan perkenan Tuhan? Mereka mau mengalami apa? Pesak sembarangan hari, ya, yang tidak diperintahkan malah dilakukan. Yaitu kalau Pak Gembala Miras katakan itu hanya sekedar euforia saja, hura-hura saja, pertemuan itu. Tapi di mata Tuhan, yaitu kerinduan kalian, tapi nggak sesuai dengan yang saya mau. Jadi kita harus tepat waktu, tepat. Nah ini yang paling penting. Kalau ini urusan Tuhan, tapi ini urusan kita. Jadi kalau mau beribadah, setel hatimu. Jangan baru duduk di situ Tuhan. Dari rumah sudah setel. Hanya nggak ada mindset lambat lah, selalu nggak ada. Jadi ketaatan terhadap perintah Yesua dan kesabaran dalam menunggu itu sekitar 10 hari. Kenapa 10 hari? Inilah yang dinamakan persiapan untuk pematangan rohani. Nggak ada yang terima pencurahan Tuhan. Anda datang duduk langsung tiba-tiba, nggak ada. Sedangkan para murid saja, mereka harus, coba kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Mereka semua itu terus bertekun, perhatikan, dengan seia sekata dalam doa dan permohonan bersama wanita-wanita dan Maria ibu Yesua dan bersama saudara-saudaranya. Itu belum terjadi yang namanya Sabuot. Sabuot itu terjadi pada pasal yang kedua. Artinya apa? 10 hari masa persiapan. Perhatikan, persiapan ini bukan soal individu, tapi ini di entire seluruh komunitas. Kalau Anda dipanggil seorang diri, tidak punya kehilangan, tidak punya komunitas, ya silakan. Tapi kalau kita berkehilangan persiapan itu, kita sebagai makanya diingatkan bahwa jaga hati, jangan sibuk dengan kontaminasi dunia. Nah hal itulah yang membuat kita belum siap. Nah para murid 10 hari itu masa persiapan, artinya apa? Sebelum mereka menerima
melalui lidah api itu. Rohani mereka itu dimatangkan dulu. Ya. Gak ada yang Tuhan pakai instan. Sedangkan di instan saja butuh diseduh. Dan itu butuh berapa menit. Jadi Tuhan gak pernah pakai seseorang itu langsung tiba jadi, tiba masa, tiba jadi. Nah. WL itu kalau cuma latihan satu hari itu bukan WL. WL itu artinya hari-hari hidupnya harus WL. Itu WL. Kalau saya secara teknis di GBI kemarin hampir sekitar 500-an wajib hafal lagu. Nggak ada WL yang lihat itu, nggak ada. Itu bukan WL, itu LW. Singers itu standarnya di bawah. Media sekitar 200. Anda bisa bayangin kalau WL cuma matung di sini, ya, lalu dia lupa lagu. Kan leadernya penyembah. Singers juga begitu. Ya singers cuma mereka WL. Pengkhotbah pun begitu, melayani semua pun butuh persiapan. Ya. Bahkan ada yang duduk pun butuh persiapan. Tidak bisa saudara nanti sampai di sana saja, pokoknya mana-mana saja. Ya kalau ada memang buru-buru tak ada persiapan lain cerita. Tapi kalau memang hari itu pun ada persiapan, ya kenapa tidak persiapan? Yang selanjutnya adalah, nah ini tadi Anda baca di dalam 1:14 tadi, mereka semuanya itu terus bertekun dengan sehiasa kata dalam doa dan permohonan bersama wanita-wanita dan Maria ibu Yesua dan bersama saudara. Perhatikan kata mereka, tidak ada satupun firman Tuhan berbicara tentang personal. Tuhan Yesus tidak ngomong sama Petrus, karena kau paling vokal, saya paling vokal. Semua sama di mata Tuhan. Kalau Israel dikatakan, kalau kita dalam konteks kehilangan, kalau kita menunggu janji Tuhan, yaitu Sapuon, kita belajar dari satu slogan Israel, Kol Israel Arafim Sebase. Arafim, bertanggung-tanggung, tanggunglah. Jadi kalau ada suami yang ibadah, istrinya yang ibadah, istrinya Arafim, suaminya Arafim, suaminya Arafim, istrinya, dia menanggung. Kalau ada jemaat yang tidak datang ibadah karena dia sakit atau apa, satu jemaat ini menanggung, doakan, itu namanya Arafim. Bertanggung-tanggunglah. Yang lemah, menopang yang kuat. Yang kuat menopang yang lemah. Bagus, nanti presentasi. Kol Israel Arafim Sebase, artinya seluruh Israel saling bertanggung jawab satu dengan yang lain. Yang Tuhan mau satu persamaan yang terjadi di Gunung Sinai dan loteng Yerusalem adalah tidak ada dua orang. Mereka dianggap satu orang, satu hati. Semua harus sehiasa kan? Kalau tidak ada kesatuan, apa yang mau Tuhan pakai? Bahasanya begini, kamu itu akan memperluas kerajaanku, tapi sebelum kamu memperluas kerajaanku, kamu harus aku beri kuasa. Tapi bagaimana satu dengan lainnya saling menghidup? Musuh yang utama itu bukan dari luar, musuh yang utama Tuhan. Makanya Indonesia itu paling gampang hancur, karena dia dipenuhi dengan perbedaan yang sangat banyak. Suku, agama, suku saja sudah berapa? Belum agama, belum status sosial dan segala macam. Potensinya sangat besar sekali. Belum kepulauannya beda-beda, belum kebiasaannya lain-lain. Yang timur punya treatment beda, yang barat punya treatment beda, yang dari tengah juga beda. Tentu itu menjadi satu concern. Itu bisa menjadi kekuatan, tetapi juga menjadi
titik lemah yang bisa diserang kuasa kegelapan. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya tidak dipanggil satu orang sendiri-sendiri, tapi dipanggil dalam satu kesatuan. Nah, untuk menjadi, makanya salah satu buah dari Safuan itu ada dua, satu buah roh dan yang kedua itu karunia. Tapi yang pertama itu wajib buah roh, nggak mungkin nggak ada yang nggak. Ada orang yang nggak bisa berubah. Kalau karunia itu ya, kalau Tuhan tidak ya enggak, itu aja kalau karunia. Jadi itu bukan suatu standar yang mutlak. Oh kalau nggak ada, kalau saya nggak dikaruniai iman itu berarti nggak. Nah, ya tergantung Tuhan. Tuhan mau kasih. Itu bukan seenak-enaknya kita mau aktifkan. Namanya saja karunia. Tapi buah roh wajib semua orang memiliki. Tapi buah roh hanya bisa dikerjakan bagi mereka yang sudah mematikan keyakinan. Yang mungkin ada orang sabar, baru dia masih marah. Orang bicara satu, dia sudah 1000. Tidak bisa. Jadi 1 ayat 14 ada kesatuan di sana, satu orang, satu hati. Ini jadi bagi diri. Artinya apa? Saya ingin mengentengkan pemikiran Bani Israel ke dalam komunitas, ke dalam kelompok yang Tuhan percayakan. Dengan kata lain, copy paste yang Tuhan tahu, yang Israel lakukan itu ditanamkan di kehidupan. Ya. Israel itu kalau pecah dari dalam, hancur mereka, pelan. Bangsanya cuma kecil kok, paling mereka masih bisa. Justru bagi mereka kadang-kadang serangan dari luar itu membuat Israel semakin besar. Kan masing-masing mereka, ada orang politik, ada orang ortodok dan segala macam. Yesaya pasal 36 ayat 27 saya baca saja. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku, dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kanan dikatakan Yohanes 14 ayat 26, namun penghibur yaitu Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Kisah para Rasul 1 ayat 8, namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan yang terakhir, dalam dia, Efesus 1 ayat 13-14, dalam dia kamu juga telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Dalam dia juga kamu yang percaya telah memateraikan dengan roh perjanjian yang kudus, yang merupakan jaminan pusaka kita sebagai penebusan kepemilikan menuju pujian kemuliaan. Jadi yang terjadi di loteng Yerusalem, yaitu ketika dicurahkan Roh Kudus, inilah yang harus membuat kita itu seperti ini, yang banyak digemahkan oleh banyak orang. Ya. Roh Kudus membuat saya semakin mengasihi dan melakukan ketetapan Tuhan. Roh Kudus membuat saya mau belajar. Roh Kudus memberikan saya kuasa untuk boleh menjadi saksi. Dan Roh Kudus adalah materai jaminan keselamatan bagi saya sampai akhir zaman, sampai Yesus datang. Maka penting bagi kita di sini Bapak Ibu, ketaatan dan kesabaran. Walaupun setelah kita dikaruniai Roh Kudus, ada firman-firman yang mengingatkan, janganlah mendukakan Roh Kudus. Kalau saya kan sudah menerima Roh Kudus, ya berarti apa yang kamu kerjakan adalah tetap setia. Buatlah Roh Kudus itu memang bekerja di dalam dirimu. Nyatakanlah, apa buktinya? Kamu semakin mencintai, kamu semakin mengasihi Tuhan, mulai belajar satu perintah. Jadi ada misbot katakan dari melakukan satu perintah akan membawa kepada perintah yang lain. Ya. Tapi kan melakukan satu perintah akan membawa kesukaan kepada perintah yang lain. Jadi do it now, just do it now, jangan lama-lama. Kata nanti itu nggak akan selesai. Besok bisa jadi besok lagi bisa. Kebalikannya, satu dosa adalah akan memancing untuk melakukan dosa yang lain.
Jadi jangan heran Daud merencanakan berbunuh untuk, kenapa dia merencanakan berbunuh? Karena dia sudah masuk dalam dosa berzina. Untuk menutupi perzinaannya, dia harus membuat skema bagaimana caranya. Jadi jangan heran kalau ada orang melakukan satu kesalahan, dia berdusta, karena untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang berikut. Karena satu dosa menggiring seseorang kepada dosa yang lain. Tapi satu nisbah, Anda setia akan menggiring kepada nisbah. Anda belajar tidak makan makanan yang dilarang Tuhan, Anda akan dibawa oleh Tuhan. Anda tidak makan ini, bisa ya saya. Kenapa? Nanti pengetahuan akan tambahkan. Misbah berikutnya. Jadi Roh Kudus ya bisa merasa 145 ini yang terjadi, harusnya membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Ya, dalam banyak perkipan orang yang Roh Kudus memampukan saya untuk melakukan Torah. Roh Kudus membuat saya untuk semakin suka. Ya, Roh Kudus memberikan saya kuasa. Saya tadi katakan bahwa untuk memperluas kerajaan Elohim, Anda harus diberi kuasa. Untuk diberi kuasa Anda harus mempersiapkan diri. Anda tahu duta? Tahu duta kerajaan maksudnya. Ambassador. Duta itu harus public speaking-nya harus kuat, communication skill-nya harus kuat, karena dia harus jago ngomong, harus jago lobby, harus jago barter. Kalau dia cuma datang, kok pergi ke sana mewakili kita baru lobby, wah, nggak bisa, harus punya kemampuan. Biasanya rata-rata public speaking, hubungan internasional dengan saudara. Berarti apa nih? Ya, berarti hubungan internasional. Jadi bisa menghubungi menjadi duta bagi PNJ. Kan mau negeri juga. Ya. Nah, duta itu bisnis itu Bapak Ibu. Nah, kita pun demikian. Kita nggak bisa di tengah-tengah cemplung ke dalam domba, di tengah-tengah serigala, modalnya begitu doang. Nggak bisa. Ya, minimal itu nih saya katakan karakter. Saya menekankan itu. Kalau pengetahuan Anda bisa tambahkan sepanjang jalan, tapi karakter itu tidak bisa ditambah. Orang yang dipakai Tuhan itu karakter. Pemahaman itu akan diberikan, kewahyuan itu akan diberikan, bahkan karunia itu akan dinyatakan. Karunia Anda nggak, kalau untuk dapatkan karunia itu saya harus pelajari dengan namanya karunia itu pemberian Tuhan. Ya. Curahan Roh Kudus itu apakah murid-murid belajar bahasa Persia, belajar gitu? Nggak ada. Tiba-tiba hari itu mereka ngomong dan orang-orang Persia bilang, oh, tanya mereka ini orang Galilea, kok dia ngomong bahasa-bahasa kita? Ya. Ini hanya karunia. Tetapi kalau saudara sudah dipercayakan karunia, asahlah karunia. Ya, jaga. Hari itu diberikan kepadamu, hari itu juga bisa diambil daripada Anda nggak punya hak. Tapi yang paling penting adalah karakter. Kenapa saya belajar dari Mose? Itu yang memampukan dia untuk mengelola bangsa yang tegak teguh. Karena satu klausul yang diucapkan Tuhan, orang yang paling lembut bayangkan. Jadi wajar kalau Israel itu bisa sampai tanah perjanjian karena dipimpin oleh seorang yang paling lembut. Bangsa yang paling keras dipimpin orang yang paling lembut. Cocok sudah. Nah, kalau suami istri satu jadi api, ya sudah tabakan, habis. Ya, cerita sama orang, yang orangnya lagi lempar bara api, ditambah bensin, ya sudah habis. Bisa, harus ada satu. Ya. Next. Ya. Kami akan melakukan, ya, ini kalian berjumpa. Jadi Shavuot itu bukan hanya merayakan pemberian Torah, tapi kita tadi belajar di awal, tetapi juga penerimaan oleh Israel, bahkan bangsa-bangsa. Di dalam Shavuot, semua orang harus belajar baca kitab Rut, karena kitab Rut itu adalah kisah penerimaan bangsa-bangsa diterima Elohim.
atau kalau dalam bahasa Ibrani-nya proselyte. Kalau orang sebelah ya, hijrah. Ya, bahasa Inggrisnya convert. Jadi Safuat bukan tentang Tuhan kasih Torah saja, tapi bagaimana Israel mempersiapkan. Tadi di awal kita sudah bersiap, ya, itu Naase. Ya mama belajarlah Tuhan. Saya mungkin nggak bilang, jangan menjauhkan dari pertemuan ibadah itu aja. Karena di dalam ibadah Anda akan banyak menemukan banyak hal. Walaupun Anda bisa beribadah di mana saja, tapi yang paling penting sabar. Jangan jauh. Jangan karena uang Anda sibuk. Karena pada akhirnya uang tidak akan menyelamatkan saudara. Pekerjaan itu sementara, duit itu cuma sementara, keluarga itu sementara, jabatan itu sementara. Yang kekal adalah hubunganmu dengan Tuhan. Karena pada akhirnya hubunganmu dengan Tuhan adalah menentukan segalanya. Job is temporary, money is temporary, ya, kerjaan apapun itu temporary. Tapi hubungan dengan Tuhan kekal. Maka saya katakan pernah dalam renungan, orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang murah hati, lembut hati. Kenapa? Karena dia jaga hatinya nggak pernah dipengaruhi oleh orang lain. Orang ngasih, saya nggak dipengaruhi. Orang nggak ngasih, nggak dipengaruhi, saya nggak. Jadi dia damai, sejahtera. Karena dia nggak dipengaruhi dengan perlakuan orang lain. Ya. Karena dia tahu selama hubunganku dengan Tuhan baik dan berkenan, tak ada masalah dengan orang di sekitar. Ya. Apakah karena harus verifikasi dengan orang baru saya dikatakan saleh? Tidak. Ya. Jadi Safuat bukan hanya tentang merayakan pemberian Torah, yaitu dia Elohim yang memberi, tetapi juga penerimaan oleh Israel. Bahkan kita bangsa-bangsa, hal yang sama yang terjadi di negeri Anda harus alami. Ada kesatuan. Saya katakan minimal di dalam dirimu. Maksudnya apa? Yang engkau dengan dirimu, engkau harus satukan dirimu dengan egomu. Baru kalau suami bicara istri, bicara anak, baru nanti kalau sudah keluarga, baru bicara sama kehidupan. Minimal itu satukan diri. Kadang otak lain, hati lain, tangan lain. Ya, dalam diri saja kita masih perpecahan. Saya mau ibadah kan tidak. Makanya Nabi Saul bilang apa? Dalam kebenaran aku mau bersuka, beribadah kepadaku suka. Tapi di dalam diriku juga bergejolak untuk melawan itu. Maka itu harus dilawan. Tunduk, ikut. Bukan kau yang tuan atas saya yang tuan atas kau. Ya, ibu-ibu, ya. Kalau lagi pasti puasa dia makanan, makan, ya. Tunggu, besok masih bisa. Ya, besok sampai timbangan pecah. Ya. Lawan. Itu contoh saja godaan kecil. Ya. Kalau Anda jogging nanti kasih tahu ya. Pas jogging nanti kita duduk depan ya. Pisang goreng. Wih Bon, lagi jogging. Pisang goreng. Aduh, jatuh mental. Ini sambal bawang putih lagi. Waduh. Ya. Wih Bon berhenti. Ayolah besok lagi lah. Ya, Efesus, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Kalau itu sudah dikaruniakan dalam kehidupanmu, jangan buat dia. Tubuhmu adalah tempat yang terbaik untuk bersemayamnya rumah Elohim, tapi jangan najiskan tubuhmu dengan perkara-perkara yang tidak berkenan. Wahyu katakan kalau kamu tidak bertobat, kaki dia itu akan dipindahkan. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau sampai satu waktu itu ditahan. Itu akan terjadi seperti Raja Saul. Walaupun dia beraktivitas, tapi sebenarnya dia tidak sadar Roh Tuhan sudah undur dari diri. Itu yang paling bahaya. Banyak orang tidak sadar. Makanya kita butuh perenungan satu tempat yang sunyi. Katakan letahor, murnikan hatiku, ujilah, lihatlah. Kita nggak tahu apa
kita jangan lurus, kan tidak. Menurut manusia kita ini lurus, tapi belum tentu. Kan manusia itu benar menurut pandangan. Maka kita perlu malam di keheningan tanya sama Tuhan. Tuhan, aku ini sebagai kepala keluarga sudah seperti apa? Aku ini sebagai pekerja, aku ini sebagai pelayan. Ini ada yang saya robot, cek. It's okay. Kalau salah itu, tidak ada masalah. Karena saya tahu Tuhan, kalau Tuhan yang tegur itu pasti dengan penuh kasih sayang. Mungkin dia tempelin kita. Tidak. Karena satu prinsip Tuhan, dia pukul, habis itu dia balut. Ya, itu prinsip Tuhan, Bapak Ibu. Ya, Ibrani, inilah perjanjian yang diberikan ketika dia memberikan Tauratku pada hati mereka, aku juga akan menuliskannya pada atas bumi. Galatia pasal 26. Nah, ini Bapak Ibu, buah ketika saudara menerima Roh Kudus, Roh Kudus sudah dicurahkan pada setiap orang. Roh Kudus lah yang memampukan saudara untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ya. Akan tetapi firman Tuhan katakan, inilah yang harus membuat kita berawas-awas. Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus harusnya membuat kita semakin mengasihi perintah kita. Sebagaimana Yohanan 14:15, peliharalah perintah. Buahnya apa? Ini yang ketahuan ini dua ini. Galatia pasal 5:22. Ya, silakan uji masing-masing. Ada enggak kasih, ada enggak sukacita, ada enggak damai sejahtera, ada enggak kesabaran, ada enggak kemurahan, ada enggak kebaikan, ada enggak iman, ada enggak kelembutan, pengendalian diri. Kalau ini bonus, karena firman-Nya ini sebagaimana dia menghendaki. Walaupun saudara mengingini, tapi kalau Tuhan belum kehendaki. Ada berapa pernyataan roh? Ya, dikatakan ada hikmat, karunia hikmat, ada pengetahuan, ada iman, ada kesembuhan, miracle, mukjizat, ya, pekerjaan mukjizat, ada kebuatan, bahasa lidah, penafsiran bahasa lidah, ya, membedakan, membeda-bedakan roh. Silakan bagi mereka. Bagi saudara yang menghendaki, mintalah. Ya. Tapi ini terjadi, saudara harus melewati ini dulu. Ya. Untuk ini bisa terbentuk, Anda harus belajar melakukan perintah. Roh Kuduslah yang dicurahkan membuat saudara mengasihi dan melakukan perintah. Makanya dikatakan, baru kata Yahweh Elohim melech haolam asyir kisanu bengispotam. Berkatilah Yahweh Elohim Raja Penguasa semesta alam yang menguduskan kami dengan melakukan perintah Tuhan, membawa kita semakin dekat dengan itu, ya, kudusan. Ini saya enggak, ya bukan saya, tapi ini bagian dari firman Tuhan. Tetapi saudara berdoa, tapi saya menekankan ini Bapak Ibu. Satu step, dua step, ini akan membuahkan ini. Dan bonusnya yaitu keputusan Tuhan, saudara diberikan. Ada orang yang diberikan dengan karunia hikmat, ada orang yang diberikan pengetahuan yang luar biasa, pengajar dan sebagainya. Ada orang yang memiliki iman yang luar biasa, ada orang yang diberikan karunia kesembuhan pada orang yang sakit, ada yang mukjizat, ya, ada nubuatan bahasa lidah, membedakan roh dan tafsiran bahasa lidah. Masing-masing itu dikaruniakan. Saya masih ingat sekali Daud Tolni katakan bahwa karunia itu indra ketujuh. Lalu indra keenam itu bisa diaktifkan manusia kapan saja. Makanya dipelajari mereka dengan bantuan kuasa kegelapan. Bahasanya dia, tapi karunia itu tidak bisa seenaknya diaktifkan. Hari itu kalau dia diberikan Tuhan, di hari itu. Makanya kitab suci katakan, janganlah takut Petrus, teman-teman, jangan takut berbicara kepada orang itu, karena nanti kamu akan berbicara sebagaimana yang dikaruniakan Roh Kudus. Gak usah takut, bicara saja. Makanya kan mereka terheran, apalagi orang Galilea bisa paham tentang musik. Ya hari itu kita, walaupun tetap harus ada belajar. Ya. Ini sudah masuk terakhir ya.
ada satu kesimpulan yang saya mau sama-sama kita, yaitu saya berusaha mencari satu kata dari keseluruhan ini yang mungkin nggak tepat, masing-masing silahkan personal. Tapi saya menggarisbawahi bahwa self-worth itu kuncinya harus ada transformasi, harus ada perubahan. Torah itu diberikan bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk manusia melakukannya, dan mereka diubahkan dari yang keras menjadi lembut karena Torah, karena firman. Jadi mulai hari ini yang saya katakan, kalau Anda meminta karunia silakan, Anda yang lebih tahu. Tapi karunia itu dipakai untuk membangun, bukan untuk diri kita. Ya, saya minta kesembuhan supaya nanti saya bisa pakai mana-mana aja dipanggil orang. Nah, itu motivasi kamu sudah lain. Ya, silahkan bagi yang menginginkannya. Firman Tuhan katakan mereka yang menginginkan atau menginginkan. Nah, tapi perubahan itu hanya terjadi kalau Anda rendah hati, menerima Rohnya yang kudus masuk dalam dirimu, mengatakan dengan lembut, mari bersama-sama aku. Ikulah Kuk itu apa? Perintah Allah. Belajarlah melakukan. Satu perintah akan mengiring kepada perintah yang lain. Sebaliknya, satu perbuatan daging akan mengiring kepada. Berhati-hatilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bila menjadi bagian bagi kita dalam kitab Yesaya, Yeremia dikatakan aku akan memberikan hati yang baru. Artinya apa? Self-worth berbicara transformasi, self-worth bicara perubahan. Saya harus berubah. Kalau dari self-worth ke self-worth saya nggak ada berubah, atau setelah ibadah hari raya self-worth saya nggak ada bedanya dengan hari-hari yang lain. Ya, bukan salah Tuhan, salah Tuhan. Yang mungkin saja kita masih mengegokan, mengeraskan, tidak lembut, atau mungkin tadi katakan sikap kita enggak, atau ada dosa kesenangan, dosa yang senang dipelihara, atau dosa tersembunyi, dosa yang ditutupi. Makanya ada satu kutipan Daud, lem tahor, murnikan hati. Sebenarnya pelajaran dari tahor itu sebelum memasuki safwa. Ada kesaksian. Tahor berali Elohi, murnikan hatiku. Pendek saja, ada 4. Itu kata yang sangat dalam sekali. Kutipan dari seorang raja, karena dia pernah jatuh dalam dosa persi. Kita sudah baca 108. Jadi saya mengajak bagi kita semua, ayo kita yang WL bertambah, yang umat bertambah, gembala bertambah, jemaat bertambah, anak sekolah sahabat bertambah. Walaupun kita masih ada kekurangan, tapi jangan fokus pada kekurangan. Fokuslah kepada Tuhan, karena Dia yang akan menyempurnakan. Terakhir, kiranya di waktu khusus ini, yaitu Sabtu, memenuhi kita dengan sukacita dan kedamaian, dan kita semua seperti dikatakan hari raya Sabtu, hari panen, kita semua memanen berkat-berkat spiritual dari Sang Bapak yang memberkati. Saya undang kita bangkit.